Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini, hari Minggu tertanggal 2 Januari tahun 2022. Hari Minggu di mana hari Minggu disebutkan sebagai hari Minggu yang pertama daripada tahun baru ini, pun juga hari Minggu daripada raja-raja atau orang Majus. Shalom, goedemorgen, lieve mensen, gemeente, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2022. 2 januari, waarin wij op deze zondag ook de 3 koningen vieren, of de wijzen uit het oosten. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Pertolongan kami pada jam kebaktian ini. Itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Amen.
Marilah sidang Tuhan kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan ini. Laat ons gezamenlijk bidden voor deze schriftlezing. Allah Bapa yang di surga, terima kasih pada hari Minggu yang pertama ini. Kami bersyukur bahwa kami sudah masuk tahun yang baru. Kemarin tanggal 1 Januari pun juga pada pergantian tahun daripada tanggal 31 Desember tahun 2021 masuk dalam tahun yang baru 1 Januari 2022, di mana Tuhan sudah menyertakan kami mau pada pergantian tahun pun juga hari Minggu ini yang pertama daripada tahun 2022 kami rasakan tangan pengasihan-Mu. Walaupun ya Tuhan di tengah-tengah waktu corona ini kami tinggal beribadah melalui siaran YouTube ini online bersama dengan majelis gereja pun juga dengan tua-tua agama. Kiranya Tuhan memberkati akan segala sesuatu pun juga firman Tuhan, dan terlebih juga firman Tuhan boleh menempatkan dalam hati kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau
Pembacaan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het Nieuwe Testament. Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12 en luidt als volgt. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. Nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar een land. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Begitu jauh adalah pembacaan Alkitab untuk hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sidang Tuhan bersama kita boleh sesudahnya mendengar pada hari Minggu ini, mendengarkan Injil Matius pasal 2 ayat 1 atau ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-12. Onze schriftlezing is het evangelie volgens de vertelling van Matthäus 2 vers 1 tot met 12 die we hebben mogen aanhoren. Terlebih di mana kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat hari Minggu ini mengakhiri juga waktu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu ada nyanyian-nyanyian yang boleh jadi nyanyian Natal, tetapi hari Minggu ini juga terikat dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Deze zondag is de zondag van de 3 koningen, of zoals dat gezegd wordt, de wijzen uit het oosten. En deze schriftlezing zit vast aan de geboorte van Christus. Het is eigenlijk ook een afronding van kerst.
Bijzonder waarin hier vermeld wordt hoe mensen uit het oosten, uit Babylonië dan komen om de Heer Yesus eer te bewijzen. Dan tentu orang-orang Majus ini datang dari tanah timur, tanah Babel. Mereka menyembah untuk Tuhan Yesus. Ini berapa kali kita sudah mendengar mengenai Mattheus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. We hebben vaker gehoord over Mattheus 2 versen 1 tot met 12. Over de wijzen uit het oosten. Biasanya kita pikir orang Majus atau raja-raja ini mereka adalah 3 orang. Tetapi di dalam Alkitab tidak disebutkan 3 orang. Melainkan itu 3 orang akan datang daripada kitab-kitab deuterokanonik atau sebutkan apokrif. Itu kitab-kitab di mana nama-nama dari orang Majus ini disebutkan. De 3 wijzen uit het oosten, 3 koningen, is te vinden eigenlijk in de deuterokanonieke of apocryfe boeken. Dat zijn boeken die toentertijd niet erkend werden als gezaghebbende boeken om in de Bijbel terecht te komen. Maar desalniettemin, die namen komen terecht als wijzen uit het oosten. Melchior, Kaspar en Balthasar. De 3 namen die genoemd worden. Itu nama 3 yang disebutkan. Tetapi yang penting tidak disebutkan 3. Ada tradisi yang lain-lain dari agama Kristen yang disebutkan ada 4. Tetapi itu tidak menjadi soal untuk renungan kita ini. Er zijn andere interpretaties over de wijzen uit het oosten, de koningen of de magiërs. Dat er 4 zijn en zelfs misschien meer. Ik kan dat niet bewijzen, maar het belangrijkste is dat deze mensen die wetenschappers zijn, maar ook heel wijs zijn, dat zij juist hulde brengen aan Christus. Dan apalagi orang Majus ini atau raja-raja ini, mereka berpengetahuan, terlebih berpengetahuan mengenai bintang-bintang dan sebagainya. Tetapi yang kita boleh mementingkannya, mereka juga dapat mengenal firman Tuhan melalui kitab Nabi Jesaja. En zo komen ze ook aan de deze wetenschappers, alhoewel wij denken dat zij geen binding hebben met de Bijbel of met het woord van God, maar ze zijn ook op de hoogte van Jesaja. Vanuit die tekst zien zij en lezen zij dat er een stel zal reizen, dat er iemand zal reizen uit het geslacht van Isaï in Bethlehem. Dat is één van die dingen, maar ook, vooral ook met die ster. Apalagi dengan itu bintang atau sinar yang bercahaya di Bethlehem. Bethlehem yang tidak mementingkannya dalam dunia ini. Negeri yang terkecil sekali. En bijzonder Bethlehem is een gehucht die ergens daar in Israël te vinden is. Nauwelijks maken ze dat wereldkundig of is Bethlehem wereldkundig nadat pas Christus geboren is. Dan pas is Bethlehem bekend. Bethlehem, Bet betekent huis, Lechem betekent brood, dus broodhuis. En daar, juist waar er een thuis is, waar er brood is, waar de mens zich thuis voelt en waar er brood is, is er ook leven. Daar is Christus geboren. Het brood des levens is daar geboren. Bethlehem artinya rumah roti. Bet itu rumah, lechem itu roti, berarti roti kehidupan datang di situ. Di mana Tuhan Yesus pada sendirinya, akulah roti kehidupan. Di mana manusia makan daripadanya, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Ik ben het brood des levens, wie van mij eet als het ware, ervaart en ontvangt het eeuwig leven. De profeten hebben het voorspeld, maar er zijn altijd mensen
die bang zijn voor hun eigen positie. En Herodes is er één van. Apalagi ada orang-orang yang takut mereka punya kedudukan raja-raja seperti Herodes. Herodes sengaja saja, kita juga mau menyembah akan dia. Dengan teliti. Tapi itu sebenarnya dengan sengaja. Artinya Herodes bukan mau menyembah tapi mau membunuh akan Tuhan Yesus. Herodes is er een van die niet tolereert dat iemand naast zich gaat staan met betrekking tot macht. Herodes was verbaasd toen de wijzen kwamen en te vertellen dat er een koning geboren zou worden in heel Jeruzalem. Hoezo heel Jeruzalem? Dat is toch bijzonder. Hij zal het volk Israël wijden. En Herodes, die gaat stiekem ook aan de mensen vragen, aan zijn naasten, of ze weten waar die geboren is. En vraagt aan de wijzen, wanneer jullie het weten, vertel het aan mij. Herodes juga memanggil akan orang-orang Majus ini, supaya dengan teliti ia bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Tentu maksud Herodes ini tidak baik. Herodes hanya tunggu waktunya supaya ia sendiri dapat membunuh akan anak Yesus. Herodes meent het niet. Wat hij tegen de wijzen gezegd heeft, dat hij ook hulde zou brengen aan de Heer Jezus. Maar het gevaar dreigt dat hij natuurlijk de Heer Jezus vermoordt. En zo is het ook gebleken dat Jozef en Maria en het kinderke Jezus gevlucht zijn naar Egypte. Omdat alle baby's vermoord werden in Bethlehem. Akhirnya semua anak-anak yang bayi semua mereka dibunuh oleh Herodes. En juga Yusuf dan Maria mengungsi dengan anak Kristus Yesus. Tentu kita melihat ini contoh yang besar. Cara bagaimana salah satu anak yang anak Allah lahir sederhana dengan tidak ada kepunyaan kekayaan, dengan tidak dalam istana, dalam kandang, dalam palungan, lahir di situ, sedangkan Herodes rasa ia diaduh atau dihina oleh kedatangan Christus. Herodes voelt zich bedreigd, Herodes voelt zich vernederd door de komst van Christus. En daarom zijn de magiërs, de koningen, de wijzen uit het oosten niet teruggekeerd en zijn via een andere weg gegaan. En zo is het wanneer je de stem van de Heer hoort. Zelfs deze mensen die niet uit de omgeving komen van Bethlehem, zelfs buiten Israël. Pun juga jika manusia yang tidak terikat dengan Israel, mereka yang tidak tergabung dengan agama Yahudi, mereka dari tanah Babel, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Pun juga mereka dikabarkan kabar yang baik. En zo zien wij dat mensen die niet uit de omgeving komen, uit Babylonië, uit het oosten, dat zij ook geraakt worden door de komst van Christus. Ze brengen geschenken, wierook, mirre en goud, symbolen van koningschap, profeetschap en priesterschap. Murkemen damas, tanda-tanda daripada menjadi imam nabi dan juga terlebih raja. Raja yang tidak sombong, raja yang tidak ingin kuasa atas manusia, tetapi kuasa dengan pengasihan atas manusia. Een koning die geboren zal worden in nederigheid, een nederige koning.
die niet erop uit is op macht, maar juist vanuit de macht van de liefde over de mensen. En dat is wat wij mogen ontvangen als geschenk in deze eerste zondag van het nieuwe jaar 2022. Kita boleh menerima hadiah daripada Allah Bapa dengan Kristus Yesus ini. Seorang yang sederhana, lahir sederhana, dengan tidak ada kesombongan, dengan tidak ada keinginan, hanya ditetapkan, ditentukan, diyakinkan sebagai raja yang sederhana, yang rendah hati, anak Allah yang membawa kabar yang baik. Zo wordt Jezus neergezet, het vlees geworden woord, zoals Johannes in het evangelie, in het eerste hoofdstuk zegt, het woord is vlees geworden. Zo zijn de woorden van de profeten werkelijkheid geworden. Zo is het ook voor die wijzen en uit het oosten, voor de koningen en voor de magiërs ook zo geworden. Natuurlijk, als iemand zich bedreigd voelt zoals Herodes en net zoals de hoge priesters en de schriftgeleerden. Zo is het nu in deze wereld. Mensen die niet meer kijken naar de nederigheid en vooral de liefde met elkaar. Het klinkt zo idealistisch. Hoe mensen met elkaar omgaan. Cara bagaimana manusia bergaul satu dengan lain. Akan seperti keinginan yang tiap-tiap manusia mau. Seperti itu kata-kata yang kita boleh sebutkan, tapi itu manusia mimpi saja. Realitas lain. Mensen zeggen ook, ja, dat zijn alleen maar dromen. Want de realiteit, de werkelijkheid is anders. Wat kunnen wij doen met dit woord? De wijzen, die zijn inderdaad wijs. Ze zijn in een droom gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan. Ze reisden via een andere route terug naar hun land. Tentu mereka dipakai oleh Tuhan. Terlebih di mana mereka mengambil jalan yang lain. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, jangan jalan yang lain. Itulah jalan yang kita boleh mengikuti. Mogen wij ook die andere weg gebruiken en mogen wij dat ook meenemen. In de naam des Heeren. Amen. Dia ciptakan seisi dunia, waktu segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, waktu segala masa. Allah ku maha kuasa.
cinta. Marilah kita mengucap syukur. Laat ons danken. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kira Tuhan memenuhi akan kami dengan roh-Mu yang kudus, pun juga kami doakan orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu. Kami doakan akan tiap-tiap keluarga yang berduka cita, yang tercelup di udara duka cita, hiburkanlah mereka. Pun juga kami doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, segala organisasi gerejawi, mau bestir sinode, bestir klasis, segala organisasi gerejawi yang berusaha meneruskan pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, pun juga beserta dengan majelis gereja, sedangkan juga dari berbagai-bagai jemaat di Regio, Saitolon saat ini, tetapi juga jemaat-jemaat saja dimanapun, kami doakan akan mereka. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang ada sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, pun juga kira Tuhan menjamah akan mereka. Sedangkan kami doakan saudara-saudara yang sakit, yang ditimpa oleh COVID-19 cara apapun. Kira Tuhan menjamah akan mereka, pun juga beserta dengan mereka yang mengalami penderitaan oleh karena COVID-19 ini. Kami doakan juga akan tabib-tabib, suster-suster, dan dokter-dokter, dan bruder-bruder di rumah sakit, mau di rumah perawatan atau di rumah orang tua. Sedangkan kami doakan juga bangsa kami di tanah orang ini, dan bangsa Maluku di tanah air. Kami doakan segala organisasi, masyarakat dan perjuangan, sedangkan juga pemuda-pemudi yang juga mengerjakan segala sesuatu di dalam pekerjaan mereka atau tempat persekolahan. Berkatilah ke mereka sekalian, anak-anak kami juga yang ada saat ini bervakansi. Kami doakan juga mereka yang berulang tahun, sedangkan kami doakan akan kolektor dan persembahan syukur yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati juga pada tahun baru ini akan persembahan kami, supaya kami juga diberkati selalu. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, Tuhan mengenalkan kami, dan dengarlah doa kami yang kami panjatkan, demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin.
akhirnya kita boleh menerimanya akan berkat Tuhan. Tot slot mag u de zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal met ons zijn vanaf vandaag tot in lengte van dagen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Sombate te